Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Pahlevi ingin memaparkan mengenai faktor-faktor yang ada dalam pendidikan. Yang pertama, kita bisa melihat yang maka sudah saya bagikan. Yang pertama itu ada faktor genetik dan hereditas. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor belajar. Yang keempat ada faktor pengasuhan orang tua. Yang kelima faktor perkembangan. Setelah itu yang keenam ya ada faktor kesadaran, dan yang ketujuh ada faktor yang ketidaksadaran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor genetik atau hereditas. Di sini ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa sifat atau dimensi kepribadian merupakan sesuatu yang diwariskan itu secara turun-temurun. Berikut ini adalah beberapa teori kepribadian yang menjelaskan faktor hereditas. Yang pertama, dimensi kepribadian dari Esnik mengenai psikotisme, neurotikisme, dan ekstraversi yang awalnya itu dikembangkan oleh Jung. Yang kedua itu ada 5 faktor model kepribadian dari Costa dan Mascray, yaitu neurotikisme, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, kepersetujuan, dan kehati-hatian. Dan yang ketiga ada 3 temperamen dari Bush dan Plomin, yaitu emosialitas, aktivitas, dan sosialitas. Jadi dalam faktor ini kita bisa menyimpulkan bahwa bisa menambahkan bahwa sifat mencari kesenangan atau esensial pada mulanya itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Pendekatan genetik berpendapat bahwa kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh bawaan, meskipun dalam kenyataan predisposisi genetik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sosial, terutama ketika masa kanak-kanak. Itu saya akan lanjut kepada faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan kita mengetahui sendiri bahwa anak-anak yang berumur dari 5 tahun sampai kurang lebih 17-18 itu jikalau dia terbiasa dengan lingkungan yang kotor atau yang buruk, dia pasti akan lambat laun dia akan terbiasa dengan lingkungan seperti itu, sehingga dia bisa otomatis terbawa. Tetapi ketika dia umur 13 tahun, dia akan memilih dan memilah apakah lingkungan dia benar atau tidak. Jadi dia bisa mencari lingkungan yang baik. Itu dalam faktor lingkungan. Setelah kita lanjut ke faktor belajar. Nah, faktor belajar ini menurut saya sangat penting sekali, yang dimana ini sebenarnya tergantung dari kepribadian seseorang. Jika dia ingin belajar dalam setiap aspek dalam kehidupan, dia pasti terus belajar dan meninggalkan lingkungan yang kurang baik. Dan itu menjadi salah satu kebiasaan dia untuk terus belajar, atau bisa kita sering membaca buku atau mengulang pelajaran setelah dia masuk dan pulang dari sekolah atau kuliahan. Dan yang ini ada faktor pengasuhan orang tua. Nah, ini adalah faktor yang sangat penting juga, karena ini penekanan dari orang tua, bagaimana sifat orang tua untuk memperhatikan anaknya ketika dia pulang dari sekolah atau dari kampus. Dia melihat apakah anak ini memiliki dampak yang baik ketika dia pulang sekolah atau gimana. Jadi faktor ini juga, pengasuhan orang tua adalah penting, karena orang tua mengetahui apakah anak ini benar-benar belajar atau tidak. Itu dalam pengasuhan orang tua. Jadi dia harus dalam kondisi dan pengawasan orang tua. Yang ketiga, dan ini ada faktor perkembangan. Nah, ini faktor perkembangan, ini ada ilmuwan Freud percaya bahwa kepribadian dibentuk dan menetap pada usia 5 tahun dan akan sulit berubah sudah usia tersebut. Beberapa ahli teori kepribadian seperti Kettle, Elford, Erikson, dan Murray memandang pentingnya kehidupan masa kanak-kanak, meskipun mereka juga setuju bahwa kepribadian dapat dimodifikasi pada usia selanjutnya. Nah, ini jadi faktor perkembangan itu adalah bagaimana awal mula dia masa kecilnya, masa remajanya, dan masa dewasanya, bagaimana perkembangan dari faktor-faktor perkembangan itu. Jadi kita lanjut lagi ke faktor kesadaran. Nah, ini hampir semua teori kepribadian secara implisit dan eksplisit menjelaskan proses kesadaran. Nah, di sini Alford percaya bahwa orang yang bukan neurotik, kesadarannya akan berfungsi dengan cara yang rasional, peduli, dan mampu mengontrol kekuatan yang memotivasinya. Ray George berpikir bahwa orang yang pada dasarnya rasional dikuasai oleh kesadaran persepsi dari dalam dirinya dan pengalaman dunianya. Maslow juga mengakui peran kesadaran ia merupakan kebutuhan kognitif untuk mengetahui dan memahami. Jadi ini faktor ini semacam apa ya bahasanya, kalau kita bahasa enaknya itu memahami, itu faktor dari kesadaran diri sendiri, apakah dia ini mendapatkan yang baik atau yang tidak, dan membedakan yang baik atau tidak.
Nah, terus ini ada faktor ketidaksadaran. Nah, ini agak sedikit rumit. Sigmund Freud memperkenalkan kepada kita mengenai dunia tidak sadar. Gudang kesuraman dari ketakutan paling gelap, konflik-konflik kekuatan yang berpengaruh pada pemikiran sadar. Ketidaksadaan rasional seringkali merujuk kepada non-conscious untuk membedakan dengan unconscious dan Freud yang seringkali disebut dengan kawah gelap dari keinginan dan hasrat yang ditekan. Jadi faktor ketidaksadarnya adalah semacam faktor keterpaksaan, atau dia ini tidak sadar ini dan berada dalam fase perkembangan seperti apa. Nah, jadi itu beberapa faktor yang dapat bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Purnapardana. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian kepribadian dan upaya-upaya dalam membentuk kepribadian peserta didik. Yang pertama, pengertian kepribadian. Adapun pengertian kepribadian menurut beberapa para ahli, yaitu Stern. Kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan tersebut dapat dilihat dari usaha mencapai tujuan, unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, kemampuan bertahan hidup, serta membuka diri. Yang kedua, Mendy dan Bort. Kepribadian merupakan seperangkat kecenderungan yang stabil, di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami dengan sederhana. Kepribadian adalah hasil dari tekanan biologis dan tekanan sosial pada saat itu. Yang ketiga, Lindsay dan Hall. Teori kepribadian merupakan sekumpulan konsep yang membahas terkait tingkah laku manusia dan saling berkaitan satu sama lain. Murray. Kepribadian merupakan lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal, di mana ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam kegiatan fungsional. Hilgard dan Marquis. Kepribadian merupakan nilai yang dijadikan stimulus sosial, serta kemampuan menampilkan diri dari seorang secara mengesankan. Guilford. Kepribadian merupakan suatu pola trait unik seseorang. Alport. Kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam sistem psikofisis seorang yang menentukan model penyesuaian unik dengan lingkungannya. Peirce. Kepribadian merupakan suatu pola yang khas dari perasaan, pikiran, tingkah laku yang dapat membedakan individu dan cenderung tidak berubah dalam lintasan situasi atau waktu. Pervin. Kepribadian merupakan keseluruhan karakteristik individu atau sifat umum dari banyak orang yang berakibat pada munculnya pola yang cenderung tetap dalam merespons situasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian adalah suatu kesatuan dan kebulatan jasmani dan rohani dari seseorang yang bersifat dinamis dan menjadi dasar kesatuan dan kebulatan tindakan yang akan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui cita-cita, sikap, pembicaraan, cara berpikir, dan bertindak dengan berdasarkan falsafah hidup yang diyakininya yang bersumber pada agama yang dipercayai dan diyakininya. Selanjutnya, upaya dalam membentuk kepribadian peserta didik. Upaya-upaya dalam membentuk kepribadian peserta didik adalah dengan memberikan materi-materi pendidikan akhlak yang meliputi penyucian jiwa, kejujuran dan kebenaran, menguasai hawa nafsu, sifat lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjadi teladan yang baik, beramal saleh dan berlomba-lomba berbuat baik, menjaga diri dan sabar, ikhlas, hidup sederhana, pintar mendengar kemudian mengikutinya. Menanamkan sifat-sifat tersebut terhadap peserta didik dapat disebut upaya dalam membentuk kepribadian peserta didik serta merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Sedangkan aspek-aspek pembentukan kepribadian peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek ideal atau dasar bersumber dari ajaran wahyu. Yang kedua, aspek material atau bahan berupa pedoman dan ajaran yang terangkum dalam
materi bagi pembentukan akhlakul karimah. Yang ketiga, aspek sosial menitik beratkan kepada hubungan yang baik antara sesama makhluk, khususnya manusia. Yang keempat, aspek teologi, pembangunan kepentingan manusia ditunjukkan pada pembangunan nilai-nilai tauhid sehingga upaya untuk menjadikan kemampuan diri sebagai pengabdi Allah yang setia. Yang kelima, demonstorial atas penghargaan terhadap paham lawan yang berbeda. Yang keenam, fitrah manusia, meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan jasmani dan rohani ruh. Jadi, pembentukan kepribadian peserta didik itu harus seluruh aspek-aspeknya supaya pembentukan kepribadian menjadi paripurna, menyeluruh, terarah, dan berimbang. Selain upaya-upaya tersebut, upaya pembentukan kepribadian peserta didik yang dapat kita lakukan yaitu berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pembentukan kepribadian peserta didik di lembaga pendidikan formal atau sekolah, terutama pendidikan agama, sangatlah mengutamakan terbinanya akhlak yang baik pada manusia. Setiap orang harus berusaha membentuk kepribadiannya karena dalam membentuk kepribadian bukanlah hal yang mudah, melainkan sangat memerlukan waktu yang lama, ketabahan, keulatan dalam mendidik anaknya hingga kepribadian akan tercapai sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah tempat-tempat berlangsungnya pendidikan yang pertama dan utama sebelum anak mengenali sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak, sehingga sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Jadi, baik dan buruknya pendidikan anak-anak dalam keluarga tergantung dari orang tuanya. Sebagai orang tua memberikan pengaruh kepada anaknya, yakni dengan cara mendidiknya dengan ajaran Islam, seperti tentang keimanan, ketakwaan, serta akhlak Islam, atau dengan kata lain bahwa orang tua sebagai contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam pendidikan pengajaran, belajar yang tidak didapatkan si anak dalam keluarga. Dengan adanya pendidikan di sekolah, maka pendidiknya adalah guru. Seorang guru di samping memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai pembantu keluarga untuk menjadi seorang pendidik dalam usaha pembentukan kepribadian anak. Dalam hal inilah, guru yang sangat berperan dalam membentuk kepribadian pada anak didik atau murid. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pendidikan di masyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung, yang dilaksanakan secara tidak sadar baik oleh anak didik itu sendiri maupun masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat turut membantu pendidikan anak didik dalam usaha membentuk sikap sosial, keagamaan, dan menambah ilmu pengetahuan. Pendidikan masyarakat juga disebut dengan pendidikan non-formal. Dari Abdul Sani, dalam bukunya mengatakan bahwa menanamkan pendidikan dalam jiwa si anak agar mempunyai akhlak yang bermoral tinggi, berbudi luhur terhadap siapapun juga dan bila mana saja, tidak mengenai ruang dan tempat, kalau berkata benar, berbicara jujur, hidup mempunyai malu, jangan suka berdusta, penipu, memelihara amanah dan menepati janji, sopan santun dalam bergaul sesama manusia, jangan bersifat angkuh, sombong, tetapi jangan pula terlalu merendahkan diri. Sebaiknya manusia itu bersifat sederhana. Bertolak dari pendapat tersebut, bahwa pembentukan kepribadian seorang peserta didik tidak seperti apa yang kita bayangkan, namun ditempuh dalam waktu yang lama. Bahkan sejak kecil pun harus sudah dilatih berbuat dan bersikap baik, yang tidak mengenai tempat, waktu, dan situasi. Dengan memberikan latihan-latihan berbuat baik, diharapkan peserta didik kelak menjadi dewasa. Ia mempunyai kepribadian muslim yang dari aspek-aspek kepribadian tersebut harus dilandasi dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang ingin disampaikan teman saya tadi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tipologi kepribadian.
Tipologi berasal dari typo yang berarti pengelompokan dan logos yang berarti ilmu. Jadi tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor tertentu. Misalnya karakteristik, fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Dalam mengenal tipologi kepribadian ini, terdapat dua aliran yang dapat membedakannya, yaitu aliran naturalisme dan nativisme. Tipologi berarti suatu cara menggolongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan. Jadi saya akan menyebutkan beberapa jenis tipologi yang dibedakan berdasar pangkal peninjauannya. Yang pertama, tipologi konstitusi. Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmania. Yang kedua, ada tipologi temperamen. Tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Yang ketiga, ada tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan. Jadi tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dikembangkan oleh Edward Spranger, menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Selanjutnya saya akan menyebutkan pengelompokan kepribadian atau tipologi kepribadian. Yang pertama, kepribadian menurut Hippocrates Galenus. Hippocrates berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sifat-sifat yang didukung oleh cairan-cairan yang ada di dalam tubuh, yaitu sifat kering, didukung oleh khol, mewakili unsur tanah, cirinya hidup, semangat, besar, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, dan juga optimis. Yang kedua, sifat basah didukung oleh melankol, mewakili unsur air, cirinya mudah kecewa, daya juang kecil, muram, simitis. Yang ketiga, sifat dingin didukung oleh phlegma, mewakili unsur udara, cirinya tidak suka terburu-buru, tenang, kalem, tak mudah dipengaruhi, dan juga setia. Yang keempat, sifat panas didukung oleh sanguis, mewakili unsur api, cirinya hidup, mudah berganti haluan, dan drama. Menurut ajaran Hippocrates, keempat cairan tersebut ada di dalam tubuh dalam proporsi tertentu. Apabila cairan-cairan tersebut adanya dalam tubuh dan dalam proporsi selaras atau normal, maka orangnya dalam keadaan normal atau sehat. Sebaliknya, apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka orangnya menyimpang dan keadaan tidak normal atau sakit. Selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Edward Spranger. Edward Spranger membagi tipe-tipe kepribadian seseorang berdasarkan sifat manusia terhadap yang hidup di dalam masyarakat. Yang pertama, manusia politik. Seseorang yang memiliki kepribadian ini cenderung mempunyai sifat ingin menguasai orang lain dan setiap langkahnya selalu berbau hal politik. Yang kedua, manusia ekonomi. Manusia ekonomi ini kita bisa lihat pada ras Cina yang hidup di negara kita ini. Kebanyakan para etik Cina selalu mencari hal-hal yang baik dan berpotensi bisnis. Karena saya ke materi terakhir, saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang dijelaskan teman-teman saya dan saya. Kesimpulannya, kepribadian adalah suatu kesatuan dan kebulatan jasmani dan rohani dari seseorang yang bersifat dinamis dan menjadi dasar kesatuan dan kebulatan tindakan yang akan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui cita-cita, sikap, pembicaraan, cara berpikir, dan bertindak. Dengan berdasarkan falsafah hidup yang diyakini yang bersumber kepada agama yang dipercayai dan diyakininya. Pembentukan kepribadian peserta didik adalah dengan menanamkan pendidikan jiwa si anak agar mempunyai akhlak yang bermoral tinggi, berbudi luhur terhadap siapapun dan di mana saja. Pembentukan kepribadian peserta didik dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Setiap orang harus berusaha membentuk kepribadian, karena dalam membentuk kepribadian bukanlah hal yang mudah, melainkan sangat memerlukan waktu yang lama, ketabahan, keuletan dalam mendidik anaknya hingga kepribadian akan tercapai. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian peserta didik yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor pengasuhan orang tua, faktor perkembangan, faktor kesadaran, dan yang terakhir faktor ketidaksadaran. Nah, jadi tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan atau mengelompokkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai kebudayaan, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.